Karena nggak sampai istilahnya mereka tuh pada nggak seneng ketika kita mendapat insight yang positif. Ya istilahnya kayak misalnya akulah contohnya, aku mikirnya alah setan bentuknya kayak gitu-gitu. Nah pasti mereka ngetesnya tuh nggak separah pikiran kita, karena godaannya kan misal aku takutnya kuntilanak yang mukanya hancur. Nah berarti kan dia bisa nunjukin dengan bentuk itu tuh. Tapi sedangkan kalau kita pikirannya patokannya berbeda, pasti mereka mikirnya apa ya, aku harus apa nih godaannya kayak gitu. Kamu mau mikir apa? Aku juga mikir. Serem. Yang penting relax sih. Orang tua aku kaget dari kamu ngapain? Ketap-ketip. Kalau ini Kak Vin, apa namanya? Supranatural itu apakah selalu dikatakan bisa melihat makhluk gaib atau apa? Ini seluas apa sih supranatural tuh menurut Kak Vina? Kalau indera keenam itu kan ya supranatural yang memang alami terjadi di setiap orang tuh bisa. Tapi buat kastanya sixth sense tadi itu bisa ngelihat atau enggak, aku sih bilangnya sixth sense itu nggak bisa yang namanya langsung lihat makhluk gaib sih. Itu lebih kayak bagusnya luweh kayak itu solusi buat kehidupan. Tapi kalau buat makhluk gaib dilihat itu mungkin lebih yang dikatakan indigo ya mungkin kayak gitu. Kalau sixth sense tuh lebih kayak mendengar alam, mendengar sekitar yang misalnya aku ngelihat orang baru kenal tapi aku ngerasa aku nggak bakal cocok nih sama orang ini. Kayak udah ada insting, oh orang ini berbahaya atau punya masalah banyak dan aku harus menyikapinya standarnya aja atau gimana. Nah itu tuh udah dapet instingnya kayak gitu. Luweh ke sixth sense-nya itu. Sering sih kayak gitu. Tapi itu bisa next step sampai akhirnya bisa apa ngelihat yang sesuatu yang kalau nggak terlihat. ngeliat sih enggak sih. Mungkin ya? lebih dejavunya tadi itu lebih sering. Terus kayak mimpi yang bangun langsung kejadian dan istilahnya porsi apa ya masa lampau atau masa depannya itu kayak langsung kejadian aja. Bukannya kayak kudu penampakan tuh enggak sih. Berarti memang supranatural di sini memang kembali lagi lebih kepada diri sendiri, kepekaan yang memang malah berfungsinya baik untuk kehidupan kita ya, menjalani kehidupan ini gitu Mas Sino. Gimana? Terpuaskan nggak kira-kira dengan jawaban-jawaban dari? Cuman masih banyak pertanyaan saya sih Mas. Ini keluarin. kayak apa? Lalu kita ngedok kayak gitu. Keluarin. Nyuruhnya gitu ya. Gimana Mas Sino? Tapi kalau buat meningkatkan supranatural itu menurut Kak Vina step-step apa sih yang biasanya misalkan orang sesimpel apa sih harus ngelakuin apa gitu selain mungkin meditasi atau? Kalau aku sih nyaraninnya nggak harus meditasi ya. Maksudnya mungkin kalau meditasi kan butuh kayak kita mendengar atau mengeluh sesuatu sama diri sendiri dan itu harus jawab diri sendiri. Tapi kalau misalnya buat spiritual sendiri itu pekanya lebih mendengar sama melihat dengan sikon yang kita hadapin semua secara logis ya. Karena ketika logis kita sehat pasti perasaan itu bakal ngikutin lebih sehat kayak gitu sih. Jadi kayak misalnya apa yang kamu lihat itu mungkin bentuknya setan tadi atau bentuknya kuntilanak atau pocong, mungkin itu kan bisa dibilang itu godaan ya. Mungkin makhluknya sebenarnya bentuknya nggak kayak gitu tapi kita menangkapnya apa. Nah tapi itu kita logisin lagi dalam arti oh nggak terlalu serem ternyata, terus atau terlalu lucu apa gimana ya kayak gitu. Jadi benar-benar nyingkroninnya tuh secara sehat. Jadi sampai titik ketika kita disakitin pun kita nggak bakal yang namanya nguntap ya. Jadi kalau misalnya sampai kita nguntap sedikit kan godaannya itu kan ikhlas tadi ya. Itu bakal ujiannya tuh biasanya double lagi kalau sampai kita nggak lolos. Kayak gitu sih. Lolos pemirsa. Lolos ya. Berarti fase grup Piala Dunia nih ya. Lolos-lolosan nih. Grup-grupan ya. Grup-grupan. Berarti sebenarnya kayak malah ngomongin setan enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa loh. Maksudnya kayak pocong dan lain itu sebenarnya hanya di pikiran kita kan. Karena kayak saya mikir ini di luar negeri apa ada. Itu kan berdasarkan culture di Indo mungkin ya. Betul. Terus berarti memang pada dasarnya lebih kepada positive thinking, lebih kepada hal-hal yang yaudah kalau emang mau meningkatkan
kemampuan supranatural di setiap orang ya situasi di kita juga harus ditingkatkan, disikapi dulu. Berarti kalau seandainya nih Ben, ini kita mikirnya biasanya kan orang kan ngomong sederhananya, ayo pikir yang positif gitu. Nah ini kebalikannya, kalau dia tiba-tiba mikir negatif terus, itu kan apakah kekuatan supernaturalnya juga akan naik gitu. Nah itu kan balik lagi dengan yang katanya kalau kita meditasi, godaannya ketika melek tuh mikirnya entah munculnya apa, takut apa. Nah itu kan godaannya ke situ ya. Tapi ketika kita ngarahnya ke sana, itu malah jadi insight buat mereka dunia lain ini yang menerima. Ya emang godaannya ke situ. Karena nggak sampai istilahnya mereka tuh pada nggak senang ketika kita mendapat insight yang positif. Ya istilahnya kayak misalnya akulah contohnya, aku mikirnya alah setan bentuknya kayak gitu-gitu. Nah pasti mereka ngetesnya tuh nggak separah pikiran kita, karena godaannya kan misal aku takutnya kuntilanak yang mukanya hancur. Nah berarti kan dia bisa nunjukin dengan bentuk itu tuh. Tapi sedangkan kalau kita pikirannya patokannya berbeda, pasti mereka mikirnya apa ya, aku harus apa nih godaannya kayak gitu. Itu sih. Bisa ya komunikasi gitu ya? Iya. Nah jadinya sesuai apa ya, spiritual sendiri yang kita dapetin itu buat sistem di diri kita sendiri sih sebenarnya. Kita membentuk itu kan dengan apa ya, peraturan atau yang kita tangkepnya dengan kode alamnya apa. Nah nanti dari kode alamnya sendiri memberi sesuai dengan sistem yang udah kita terima. Kayak gitu sih. Bahasanya agak ilmiah. Ilmiah ya? ilmiah. Intelektual ya. Gampangannya gitu. Intinya apa intinya? Intinya apa tuh jajan? Intinya tuh apa ya? Berarti memang pada dasarnya betul ketika orang-orang udah mikir positif aja, udah mikir yang baik-baik aja. Karena memang secara lebih dalam lagi itu tanpa kita sadari bisa jadi perkembangan supranaturalnya secara ilmiah itu berjalan gitu aja dan bagus gitu ya. Karena emang nggak bisa namanya dijelasin kayak misalnya aku nyuruh Kak Cino nih harus ritual gini soalnya aku udah berhasil, itu nggak bisa Mas. Jadi kayak namanya spiritual itu memang harus ditemuin sendiri, dilakoni sendiri, panggilan sendiri. Ya istilahnya kayak komunikasi sama Tuhan, aku bisanya cara seperti ini, aku percaya dengan apa sistem yang seperti ini kayak gitu. Jadi nggak bisa yang namanya aku nyaranin orang-orang buat percaya, buat jalanin sistem tuh nggak bisa. Kayak gitu sih. Balik ke masing-masing ya. Benar. Masing-masing rumah. Iya. Pintu rumah. rumah. Gimana terpuaskan kan? Atau masih ada pertanyaan banyak lagi? Sih. Keluarga. Saya tuh ini sih senang banget ngebahas tentang gaib-gaib gitu. Karena kalau kita kan nggak tahu, maksudnya kita kan nggak bisa ya ngeliat gitu, cuma kan itu tapi ngerasa kan. Nah, tapi itu ngerasa kan sih Gavin. Percaya Mas ini? Percayalah. Percaya. Gaib itu ada. Tapi pernah lihat nggak Mas? Belum. Mau lihat? Langsung. Saya adalah citra dari makhluk-makhluk astral ya? ini. Iya. Nggak lucu nggak sih? Pernah. Coba lagi Kedistrak ini. Pernah ngelihat tapi cahaya Kak Vina. Jadi waktu di tol itu ada saksinya temanku itu. Saya sering berapa kali berarti ya? 2 atau 3 kali melihat cahaya merah ini. Hampir mirip kayak tahu ini enggak sih? Tahu petasan bola-bola yang plus warna. Nah itu cuman enggak kayak gitu bentuknya, ya? Kayak gitu. Bentuknya kayak cat terbang. Oke. Tapi itu kanan kirinya hutan. Yang tol Banyumanik ke arah Ungaran itu kan setelah lepas itu kan udah ada perumahan gitu. Iya. Gitu. Iya doang. Aku harus jawab. Iya. Tolong dijelaskan. Oh iya. Itu kan kalau aku sih bilangnya dimensi yang terkuat itu kan jin itu nggak bisa namanya punya bentuk. Kayak gitu sih. Ya itu kasat matanya paling gampang lihatnya cahaya. Kalau enggak hitam bayangan dan segala macam. Tapi emang paling gampang kalau di tempat luar ya istilahnya kayak di outdoor atau di jalan di hutan ya lihatnya cahaya terbang itu. Nah itu tuh makhluk sana. Kayak gitu itu sih. Bisa kemungkinan apa? Aku pernah dengar Banaspati atau kalau Banaspati itu pasti bola api. Jadi kayak ngelihat ada lingkaran tapi api gitu loh. Kayak apa film-film luar tuh Mas? Ghost Hunter. Ghost Rider malah. Ghost Hunter apa? Anime dan mungkin udah ngerasa cuman nah kalau Kak Vina ngeliat gimana sih? Maksudnya ngelihat seseorang itu kalau dari keahlian Kak Vina tuh ketika ngelihat
kita itu apakah ada apa auranya nih warna Oh, iya, atau betul. apa itu patokannya apa sih kalau dari Kalau aku karena di sini bandingannya sama Dina lah ya, Ya, itu coba. lebih bercahaya lah, maksudnya lebih genep istilahnya dari Mas Sino. Aku nggak tahu nih ritual agamanya kayak apa, cuman lebih mantap kayak gitu sih. Memang udah ke arahnya ke sana. Cuman balik lagi itu kalau aku lihat sama Kak Cino kan cuman sebagai benteng ya, maksudnya itu bekal lah istilahnya. Nggak harus yang namanya aku harus ngelakuin ini, harus ini dan segala macam, jadi nggak tradisi lah. Tapi kan kamu percaya itu lewatnya agama ya, kamu manut-manut aja, kamu jalanin ya. Mungkin kan aku sih ngelihatnya lewat doa aja, jadi nggak ngelakuin yang aneh-aneh, masih aman kayak gitu sih. Tapi ya memang godaannya, porsinya Kak Cino tuh ujiannya rada lebih berat lah. Rada lebih berat dibanding Bapak ya. Lumayan berarti saya ya. Kayak gitu sih. Tapi kan ya kembali lagi pemirsa bahwa kita nggak bisa banding-bandingin lah ibaratnya satu pribadi dengan pribadi yang lain, ujian hidupnya masing-masing ya kan. Dan kebangkitan supernaturalnya seperti apa, bentuknya seperti apa itu juga masing-masing. Karena memang ya skenario hidupnya sendiri-sendiri ya. makanya Balala bikin lagu Apa itu? aja dibandingin tuh Aja dibanding-banding. Iya nyanyi ya. Iya. seriusan ya Serius. terus apa lagi Kak Vina? Apalagi ya, aku sih cuma ngelihatnya lebih ke siksen pekaannya tuh lewat tidur sih aku lihatnya. Tidur ya? Malah alam sadarnya sebenarnya udah genep, tinggal genep itu gimana? genepnya itu kayak misalnya kamu ketika menyendiri atau istirahat itu tuh kayak kamu dapat insightnya lebih peka. Oh aku tadi habis ginian, turun kan aku gini ya, kayak koreksi dirinya tuh lebih sendiri tuh lebih cepat lah ketimbang yang kayak kita ngobrol sama orang lain. Kak Cino tuh yang kayak hai doang ya, kayak gitu, lebih nangkapnya lebih susah, lebih lama. Tapi seenggaknya alam sadarnya udah genap kayak gitu sih. Tapi kadang kayak misalkan sendiri tuh takutnya apa bener ya apa yang tak lakuin gitu Ya loh. itu bakal nanti bisa kejawabnya kalau udah dijalanin ya, kayak gitu sih. Kalau aku Vin, Koreksinya. kalau Mas Sino kan tidak apa-apa toh. Sekalian kita kan Sekalian. melihat nih pemirsa. Ini kalau tadi Mas Sino ini kan kalau sendiri ternyata lebih genap. Kalau aku genepnya gimana? Kalau kamu Atau masih ganjil sebenarnya? belum genep sih kalau Dina. Kalau aku sih lihatnya butuh yang namanya spiritual lagi dengan agama mungkin. Wah, menarik. Gitu. Karena plotnya kan mungkin kalau Mas Twist Dino ya? sudah menemukan itu. Perut bunga. Pot. Terus Nah kalau Dina mungkin Bola belum. nih pemirsa. Ini lagi nonton bola nih pemirsa nih. Waduh nakal ini. Gimana, Mbak? Pokoknya kalau Mas Dina mungkin ke agama dulu mungkin. Oh, dimasukin menarik. lagi. Menarik karena memang sedikit menarik nih. Apa ini sedikit dekat gitu dengan apa yang baru-baru ini tak pikirkan gitu. Karena ketika mengalami beberapa hal dalam 1 minggu terakhir ini, emang larinya pikiranku diarahin ke, ayo kamu udah lama nggak ini toh nggak beribadah dengan rajin gitu kan. Iya juga ya, arahnya ke sana. Oh menarik, pintar sekali ini. Baru dari agama mungkin dapat apa lagi, biasanya kayak gitu. Oh gitu. Terus kalau next stepnya Kalau dari Mas Dino sendiri, yaitu tadi aku bilangnya godaannya adalah masalah kehidupan. Nah itu lebih kayak aku sih lihatnya ya tetap ya namanya seorang bapak cari ekonomi, cari uang dan segala macam. Cuman aku bisa saraninnya lebih kayak nyuling sih. Nyulingnya aku setiap hari gini ya Kak Wina. Mau kemana kamu ayah? Mungkin nyuling air. Nyuling sakti. Nyuling sakti. Ya itu kayak misalnya lebih memanage yang itu berimpact Memfilter ya. diri sendiri, positifnya apa, kalau nggak perlu ya nggak perlu. Kalau emang harus dicocok dijalani ya udah kayak gitu. Kayak penentuan diri sendirinya lebih ditajemin lagi. Oke, luar biasa pemirsa. Ini puas ya Mas Dino. Bos. Episode kali ini seperti yang sudah disaksikan oleh pemirsa Bukan Talkshow biasa bahwa Mas Dino tidak hanya
membagi pengalamannya tapi juga bisa bertanya Betul. langsung ke Dengan Vina. Skalor. Jadi memang seperti yang biasanya saya gaung-gaungkan Mas Ina. Memang buat teman-teman yang suka penasaran, pengen tanya langsung daripada DM gitu. Ya. Mending datang ke sini gitu atau komen, saya pengen jadi bintang tamu deh di Janjian. bukan biasa janjian dulu nggak apa-apa. Siapa tahu bisa ngobrol langsung seperti ini kan jadi sedikit pencerahan ya Mas Ina ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Kalau enggak ya enggak apa-apa loh. Jujur aja. Pencerahan lah, Mas. Pencerahan ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa nih menyikapi hal-hal yang baru saja dicerahkan nih. Apa ya? Jadi mungkin buat teman-teman mungkin lebih ke ini ya. Karena tadi kan tentang spiritual, tentang kita gimana caranya menangani sebuah masalah ya gitu-gitu juga kan. Nah, itu mungkin bener kata orang ketika memang kita harus mempercayai diri sendiri ya gitu. Masukan dari orang juga mungkin oke, cuman ketika kita memang punya intuisi atau insting tersendiri ya percaya dengan dirimu sendiri ya gitu sih. Dan terlepas kalian dengan cara seperti apa ya itu cuman kalian yang tahu dan nyamannya di mana ya gitu. Iya. Misalkan Mas Dinal nyamannya lebih ke wudhu, sholat gitu ya monggo. Loh ya kan ya monggo. Betul, nggak betul, apa-apa. pemirsa. Jadi, itu masing-masing. Iya. Gitu. Ketawa. Tidak, lucu aja Aduh, gitu iya. loh, lucu. Ya gitu. Memang ternyata memang harus mendekatkan diri dengan aktivitas ibadah. Betul. Iya. Ibadah ataupun ngobrol dengan diri sendiri juga penting ya. Betul. Nah, karena bagaimanapun kita lebih nyaman jalan dengan kaki kita sendiri. Betul. Yes, mantap. Mbak Vina ada yang mau diomongin ke pemirsa? Enggak, aku bingung emang ada orang yang jalan digendong mulu, Mas. Duh, ada. Ngerempet ini. Terlambat, jangan, ya. Takut ya. jangan kita bahas di sini pemirsa, nanti jadi akun yang lain ya. Iya. Baiklah pemirsa, kok ada yang mati? Ini apa ini Kak Vina? Serius nih. Remote-nya, Mbak. Remote-nya, Mbak. Mbak itu siapa? Mbak siapa? Enggak tahu yang di dalam. Oh. Dimatiin AC-nya, Mas. Oh, Aduh. AC-nya mati pemirsa, ternyata kita sempat kaget ya, Kaget loh. kan. Ternyata bukan hal gaib ya, Bukan. 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 Oh, ya. Tapi kalau di sini ada apa? Ada. Ada mbak-mbak ya. Oh, iya. Gimana Kak Vina? Serius. Ini serius aku nanya. Tapi aku ketawa dong, Nggak enggak apa-apa. jadi serem ya. Enggak apa-apa. Ada di atas pohon. Enggak. Serius. Terus Iya. Mana? Dia lagi ngapain? Lagi apa ya? Lihat, Biasa lihat. tuh Scroll. kongko. Goyang-goyang kaki. Dia followernya Channel Fajrin enggak? Tapi bisa komunikasi nggak? Maksudnya Kalau Mbak Vina. di sini paling gerakin barang. Coba. Ya kalau disuruh pasti nggak mau. Ayo bisa enggak kamu? Astagfirullah. Canda Mbak, malah bawa motor loh. Itu Aduh. buka Joko isi bensin dia gini. Iya. Itu kenapa kok skalor aku yang jadi serius lagi. Iya lagi kongko doang. Tapi dia apa maksudnya ketika kita kayak gini apakah dia ini apa tahu kita lagi apa atau dia cuek atau Cuek sih, cuman emang kayak penghuni sini ya. oh Berarti Dia paham udah bahasa terbiasa. kita ya. enggak udah mungkin mereka dia ngeliat tahu Ini diomongin. Ini tahu. Ya biasa tuh kalau perempuan kan gini-gini. Gitu. Ketawa enggak dia dah? Iya sih. Masnya lucu gitu. Enggak. dia pakai apa Pantene Rejoice enggak sih aku nih Nggak tahu aku sih. percaya cuma aku berusaha untuk damai dengan seperti itu tapi kalau disalamin ya aku takut aku tuh secara selalu apa penasaran dengan game tapi aku kayak mati gitu. Cuma orang rame-rame aku berani. Iya. Oh, itu penunggu sini. Penghuni sini. Namanya Anissa sih. Aduh. Ada yang nama Anissa teman kita? Ada. Mbak Anissa ya. Itu goyang-goyang kayaknya. Ya iya tuh. Kalau di sini kan kalau yang di luar tuh baik, Mas. Yang di dalam tuh yang usil. Biasanya anak-anak ngelihatnya rada merah bajunya. Gitu. Nah, itu tuh yang suka jatuhin harddisk atau Oh, emang sering gerakin, jadian, Mas? Saya beberapa kali. iya, sampai dorong kursi. Oh, iya? Iya. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau dilihat itu ada suaranya ada barang jatuh. Nah, tapi kalau dilihat nggak ada yang jatuh. Ya lebih iseng lah kalau di dalam. Itu
apakah emang dia sosoknya seperti itu terus, yang ini yang di pohon itu sosoknya dari dulu seperti itu atau itu dia menyerupai gitu? Soalnya kan kalau dari dia tuh kalau dari warna itu kan sebenarnya emosi ketika kita meninggal terakhir. Maksudnya itu masih bisa ikhlas atau masih bisa mendendam ya, istilahnya masih mikir duniawi. Kayak gitu sih. Berarti dia mungkin masih Iya, dia udah ikhlas, tapi kan mungkin kematiannya jadi nggak wajar, jadi dia nggak bisa ke alam sana yang istilahnya lebih tenang, jadi gentayangan lah istilahnya. Kayak gitu. Berarti sampai nanti akhirnya kalau dia kamu kan sampai nanti akhirnya dibangkitkan dia baru itu baru balik. meninggal, iya. Bukan baru meninggal ya, maksudnya baru damai lah ya. Kayak gitu. Baiklah pemirsa, jadi usahakan ketika kita bertemu dengan ajal yang baik-baik aja tidak bisa, kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu ajal yang ada di suratan takdir kita itu seperti apa, kita nggak pernah tahu. Jadi yang memang tadi seperti Mas Sino bilang, positive thinking aja. Gitu, positive thinking, tetap berbuat baik terhadap sesama. Kayak tadi nggak ngomong itu ya. Apa Bro? Aku ya aja. Jadi memang intinya kebangkitan supranatural itu ada di kehidupan kita masing-masing. Tiap orang pasti beda-beda dan tentunya itu hal yang positif ketika kita bisa peka terhadap sesama ataupun alam semesta. Luar biasa. Terima kasih Mas Sino Fajrin kesempatannya di episode kali ini, Mbak Vina. Thank you ya, seru ya ada Mas Sino ya. Seru ya. Di episode berikutnya kita akan undang lagi. Ya, siap boleh. Bukan di kita kembali lagi di episode berikutnya, tentunya masih di Bukan Talk Show biasa. Luar biasa.